Duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Amin. Siapa orang muda di sini? Nah, semua. Orang yang paling tua dalam Alkitab namanya Metusalam. Umurnya 969 tahun. Jadi kalau saudara baru 70, balita saudara-saudara. Ya kan? Cuman kalah di gigi sama di rambut saudara-saudara. Bilang sama sebelah saudara, kita masih muda. Amin. Amin. Oma, ini masih muda Oma. Cuman kadang-kadang gigi aja ngambil Oma. Namanya kita masih muda, haleluya. Ya kan? Karena kalau saudara baru 70-80 tahun, saya beri nama masih muda. Amin. Pepatah bahasa Belanda ada yang bilang begini, Alleen the devil is out. Cuman setan saja yang tua, saudara-saudara. Ya kan? Karena dari zaman Adam dia sudah mengganggu Hawa. Ya kan? Tapi kalau saudara baru 70 tahun masih muda. Bilang sama sebelah saudara, kita masih muda. Amin. Cuman jangan kayak tadi itu yang muter-muter di sini. Dia muda bener. Kalau opa-opa di sini patah 3 nanti, ya kan? Tadi saya juga mau ikut lompat, takut gerubu. Baru yang lain-lain lompat, saya udah saya doa, ya Allah, ya Rabbi. Ya kan? Ya. Saya beberapa kali ada di pesawat yang dalam goncangan hebat. Wah, segala nama dipanggil. Ya Tuhan, ya Allah, my Jesus. Wah, segala macam. Cuman saya paling bingung kalau orang mulai panggil Robi. Ya Robi. Ya kan? Robi Paat kah? Apa? Robi Rondonu kayak yang dia panggil ya. Semua ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus. Oh my Jesus, ini dia ya Robi. Robi siapa yang dia panggil ya kan? Turut berduka cita saudara-saudara ya kan. Saya lihat hari-hari ini sudah luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Oke. Seperti sudah berapa hari ini suami istri udah duduk sebelahan. Yang suaminya hilang tolong di SMS. Atau bisa lapor ke TV One. Ya. Udah semua suami istri udah duduk sebelahan. Yang belum cari dong. Bukan cari yang baru, maksud saya cari suami saudara. Ya kan? Kalau suami saudara masih di Philadelphia, cepat panggil dulu. Ya kan? Sana dulu balik lagi. Nanti lusa baru nyampe saudara ya kan? Oke, suami istri pastikan duduk sebelahan. Masa baru diurapi udah hilang lagi? Heran, gak betah banget sih duduk sebelahan. Ya kan? Oke. Udah sebelahan? Ya yang belum cari dong. Jangan setiap kali gue ngomong belum. Suruh cari, gak cari-cari ya kan? Karena sekarang saya sebelum khotbah mau buat ini. Hari ini saya mau bicara tentang women and men are different. Laki dan perempuan beda. Amin? Iya. Laki dan perempuan tadi waktu break beda. Laki-laki biasanya cari makan, perempuan cari tempat belanja. Ya kan? Laki dan perempuan beda. Laki-laki ribut sama perempuan, ribut sama istrinya. Biasanya laki-laki mau cepat selesai. Mom, what is the problem? Ibu-ibu kan biasa lebih sensitif kan? Kamu mikir. Setengah jam kemudian, ngorok dia. Dan istri-istri bisa sakit hati sekali, kayak kebo laki gue. Persoalan belum selesai, bisa tidur. Tapi salah ibu-ibu juga. Karena laki-laki gak mau mikir, Bu. Laki-laki just face the problem, selesai. Iya kan? Jadi gak usah kalau tanya, what is the problem? Just tell him. The problem is. Selesai. Jangan kamu mikir aja sendiri. Laki-laki gak akan mikir. Men will not spend time for nothing. Kita gak akan mikir, apa yang terjadi ya? Enggak tuh. Banyak ibu-ibu sakit hati gitu. Saya tuh gak tahan pendeta. Suami saya tuh kurang sensitif. Laki-laki kalau terlalu sensitif, jalannya beda. Shalom. Ada amin. Puji Tuhan. Jadi kalau suami sudah nggak sensitif, it's okay.
Kaos kaki laki-laki sama kaos kaki perempuan baunya beda. Why? Ya Tuhan memang ciptain begitu. Jempolnya. Ya, nah persoalannya kadangkala suami ngerasa ini bini gua nggak ngerti gua, dan kemudian perempuan ngerasa laki gua nggak ngerti gua. Persoalannya both of you are stupid. Saya mengharapkan suami saudara, ya kan, jadi seperti perempuan, dan perempuan mengharapkan, dan laki-laki mengharapkan istri saudara seperti laki-laki. Pak, percaya saya Pak, istri Bapak tidak pernah jadi laki-laki, so dia sulit mengerti kecuali you tell him the truth. Ngerti gak? Karena kalau istri Bapak pernah jadi laki-laki, geli Pak. Jangan ketawa Pak, coba mikir. Aduh saya bersyukur. Istri saya sangat mengerti saya, 14 tahun dia pernah jadi laki-laki. Bayangin gak Pak? Tiba-tiba malam-malam Pak, jam 12 malam dia lagi push up. Saya nggak mulai ngapain. Dari dulu saya begini, sayang. Bu, suami ibu kalau you don't tell him, dia banyak nggak ngerti Bu, karena dia tidak pernah jadi perempuan. Lu bayangin kok kalau dia pernah jadi perempuan. Iya kan? Malam-malam rebutan daster. Saya aja kemarin mau pakai daster, istri saya nggak muan. Istri saya marah-marah, robek nih jadinya. Sudah pikir saya bercanda. Padahal tanya sama istri saya, bener robek 2 udah. Ya kan? Nah itu yang saya mau ngomong hari ini. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu hanya karena you are stupid. Ya kan? Hanya karena kita nggak ngerti bahwa pada dasarnya pria dan wanita berbeda. Oke? Jangan bilang sama saya nggak cocok. Ada orang udah punya anak 4 bilang nggak cocok. Nggak cocok aja 4, gimana cocok? Mau 21 apa? Ya kan? Jadi ini yang saya mau. Suami istri sekarang, tadi udah pelukan, sekarang pegang tangan. Suami pegang tangan istri. Istrinya sendiri ya. Istri pegang tangan suami. Terus yang sendirian gimana? Enggak. Yang sendirian cari teman yang sejenis. Ya, cari sejenis. Karena memang selalu saya bilang syarat mutlak orang pacaran itu 2. 1 seiman, 2 beda jenis kelamin. Dulu saya kalau khotbah, yang penting seiman, yang penting seiman. Tiba-tiba zaman sekarang udah beda kan? Dia seiman tapi sejenis juga. Kan Pak Gilbert bilang yang penting seiman, ya benar juga. Jadi sekarang saya harus tegas. Pacaran Kristen itu seiman, beda jenis kelamin. Ya, amin. Siapa yang udah amin? Ya, udah dapat yang beda kelihatannya itu. Ya kan? Jadi ini sekarang yang saya minta. Yang sendiri cari yang sejenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Udah? Kalau sebelah saudara laki pindah. Make sure sebelah saudara sejenis. Udah? Suami pegang tangan istrinya. Yang sesama laki sama perempuan lihat-lihatan. Udah? Sekarang saya mau berdua saling hadap-hadapan. Lu kenapa sih ngeliatin gua terus? Segitu kagumnya kah saudara sama saya sampai nggak mau melepaskan pandangan saudara dari saya? Sekali-sekali cuma pandang istri saudara aja kok nggak mau. Oke, semua sekarang hadap-hadapan, dua-duaan begitu. Baik yang suami istri maupun yang berteman. Ingat, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau saudara nggak punya istri atau mungkin sudah punya suami tapi suami sudah nggak di sini, nggak apa-apa. Tetap cari yang sesama ibu-ibu. Jangan cari yang berondong. Namanya nyalip di tikungan. Udah? Nah, ini yang saya mau sudah perbuat. Say something positive. Kalau tadi kan kita udah belajar cari 5 kelebihannya. Nah sekarang kelebihan yang sudah temukan yang tadi sudah kasih di kertas.
Sekarang saudara omongin. Bilang sama dia, saya bangga punya suami seperti kamu. Saya bangga, but you mean it. You mean it. It's not because I told you to do it. But you mean it. Saya mau mulai hari ini, saudara belajar say positive things to your spouse. Say positive things to your friends. Ya kan, belajar ngomong yang positif, oke? Kita tuh gampang banget cari kelemahannya. Ih gila tuh orang kupingnya gede sebelah. Ya ampun tuh orang betis apa talas bakar. Ada aja. Itu orang dengkulnya satu segitiga. Yang satu lagi trapesium. Lu kebanyakan belajar matematika gak beres sih. Ya, oke? Ayo, sekarang ada pada depan. Say something good. Yes. Oke. Teman juga gitu, belajar. Saya lihat kamu ada panggilan Tuhan. Saya lihat kamu melayani luar biasa. Cepat. Udah jangan liatin saya bosan diliatin saudara. Nanti mencair saya ini diliatin saudara terus. Ayo. Suami istri lihat-lihatan, say something positive. Ya. Udah? Habis suami ngomong yang positif, terhadap istrinya, istri ngomong yang positif. Udah? Bilang sama pasangan saudara, why you marry her, why you marry him. Saya menikah dengan kamu karena kamu tetap segalanya. Udah 112 tahun kita menikah, tapi cintaku tak pernah berubah. Lu pikir dinosaurus? Udah? Udah? Nah sekarang ini yang saya mau saudara perbuat. Semua tutup mata. Suami doain istrinya, istri doain suaminya. Temen tanya, apa yang saya bisa doain buat kamu? Amin? Iya. Try. Kan saya udah bilang, tempat retreat ini tempat praktek. Amin? Ya, sekarang gitu. Doain pasangan saudara. Ya. Udah, jangan ketawa lagi, masa mau doa kata hehehe. Malaikat juga stres lihat saudara. Udah? Ayo. Suami yang kadang-kadang suka ngomong kasar sama istrinya janji, sayang saya nggak mau ngomong kasar lagi. Istri yang biasa ngelawan terus sama suaminya janji, sayang udahlah yang berlalu biarlah berlalu. Kita jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Amin? Ya kan? Teman juga gitu. Kalau saudara tahu dia ada masalah atau apa, just open up gitu, bilang, okay, I have this kind of problem, can you pray for me? Ya kan? Sehingga ada sesuatu yang baik. Amin? Right. Bapak, hamba ucapkan berkat untuk setiap peserta retreat. Mulai hari ini, ajar kami untuk tidak hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Ajar kami tidak lagi saling menghakimi. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk punya beban untuk mendoakan teman-teman kami. Ajar kami untuk melihat sebagaimana Yesus melihat. Ajar kami memandang sebagaimana Yesus memandang. Di dalam nama Yesus. Salah satu yang Pak Lukas tadi bilang, kita harus belajar membangun komunitas. Gimana kita bangun komunitas kalau sesama suami istri selalu cuma lihat kekurangannya. Sambil semua mata terpejam. Nyanyi sama-sama. Ada satu lagu tua benar yang saya suka. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan sama-sama, Tuhan lebih dulu mengasihi. Kalau di rumah saudara pernah ada kepahitan dan kedendaman, jangan nengok ke belakang lagi. Ibu, jangan ingat-ingat lagi kesalahan suami saudara. Orang tua jangan lagi bangkitkan sakit hati buat anak-anaknya. Anak-anak jangan ada dalam kepahitan lagi. Kita gampang kritik orang. Kita gampang nyerang orang.
Mulai sekarang boleh nggak lihat orang dari kelebihannya? Ini janji dan tekad kami hari ini Tuhan. Kalau aku bisa ada sebagaimana aku ada karena Yesus mengasihi aku. Lebih dulu mengasihi kepadaku. Jangan ada lagi kepahitan dalam hidup saudara. Kalau ada saudara yang hatinya pernah luka, mulai sekarang bilang I forgive. Mengasihi, 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 mengasihi. Angkat dari hatiku segala kepahitan ya Tuhan. Angkat dari hatiku segala kebencian. Angkat dari hatiku segala trauma dan luka. Ajar aku mulai belajar mengasihi. Lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Ada orang gak pernah bisa mencintai suaminya karena dia punya hati yang luka dari ayahnya. Ada orang yang pacaran putus ganti karena dia memang berasal dari penolakan dalam keluarga. Kadang-kadang kita gak sadar kenapa ya saya jadi begini. Tetapi sebetulnya produk masa lalu menciptakan masa hari ini yang parah. Tetapi ingat, kita punya Yesus yang baik. Amin. Karena kita punya Yesus yang baik, kita gak punya alasan untuk berkata, saya dulu dikasarin sama ayah saya dikasarin sama mama saya. Tapi hari ini kita bisa bilang, saya akan mengasihi. Karena saya pun sudah dipulihkan Tuhan. Semua mata terpejam, semua kepala tertunduk. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Lebih dulu. Sampai musik main dengan sangat lembut. Saya mau doa karena ini yang saya rasa Tuhan ngomong hari ini. Ada saudara yang pernah buat nasar sama Tuhan, tapi sampai hari ini saudara gak tepati nasar saudara. I don't know what kind of nasar yang saudara sampaikan di hadapan Tuhan. Tapi saudara punya nasar sama Tuhan. Tapi sampai hari ini saudara selalu keep reasoning gitu. Selalu punya alasan. Oh ya, because of this, because of this, because of this. Oh because of this, because of this. Hari ini waktu saudara lagi nyanyi, tiba-tiba Tuhan ingatkan nazar saudara itu. Sambil semua mata terpejam, mana orang yang cepat maju ke depan. Saya mau doa buat saudara, karena segala sesuatu jadi kesannya tertutup buat hidup saudara. Karena Alkitab bilang kalau kamu bernasar, kamu harus menepatinya. Karena kalau kamu bernasar, kamu tidak menepatinya, kamu menyusahkan buat dirimu sendiri. Where are you? Cepat maju ke depan sekarang, saya mau doa. Cepat. Jangan delay gitu. Kenapa? Karena God love you. Tuhan tahu banget segalanya. Engkau bernasar dan kau tidak tepati. Cepat maju sekarang. Gak usah malu, gak usah ragu. This is not about others, it's about you and God. Dimana sudah cepat maju sekarang, saya mau doa buat saudara. Engkau pernah bernasar, sampai hari ini engkau belum tepati. Dan kau merasa everything just close for you. Dimana saudara, saya tunggu cepat maju ke depan sekarang. Cepat, kita gak punya banyak waktu. Saya mau doa buat saudara. Ada sekitar 3 orang dimana dia cepat maju. No, don't wait until others. If you know it's me, cepat maju. Saya mau doa buat saudara. 1, 2, ada sekitar 3 orang. Cepat maju. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu, dan Engkau Tuhan yang menjamin segala sesuatu. Sama-sama bilang kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupku. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Semua sama-sama bilang wow. No. Wow. Susah kalau lapar ya. Jadi kasih wow. Gini, wow. Yeeha. Ya.
Semua wow. Yeah. Ya. Ya. Good to hear sounds, ya kan? Saya paling senang itu dengar kalau ada suara di gereja, ya kan? Kita jangan Indo banget gitu. Kalau orang Amerika itu kalau dengar suatu respons, yeah, ya kan? Kalau dengar suatu gitu, ketahuan onnya gitu, nganga. Satu kali saya sangat terkejut. Ada ibu-ibu satu duduk di depan, tapi bukan di Amerika, ini di Jakarta. Ada ibu-ibu duduk di depan, rupanya dia pakai gigi palsu. It's okay, maksudnya it's okay. Orang mau pakai gigi palsu, it's okay. Tetapi yang nakutin saya karena dia pakai gigi palsu, terus dia nganga. Waktu dia nganga, dia nggak sadar gigi palsu yang atasnya turun. Can you imagine someone giginya rapat tapi ada lubangnya di atas? Jadi dia gini, yang ini turun, terus atasnya masih ada lubang. Saya, oh my goodness. Wih, saya sementara khotbah, saudara-saudara. Wih, Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia ketawa, baru nyambung. Aduh, turut berduka cita. Makanya, kalau aliran-aliran karismatik sama Pantekosta, itu kalau berdoa, suka sepenggal kata cek. Bapa dalam nama Yesus, aku bersyukur. Itu nggak usah diikutin. Karena pendeta-pendeta Pantekosta zaman dulu itu tua-tua, saudara-saudara. Makanya lagunya belakang langit biru ada mahkotaku, ya kan? Udah main langit biru aja, saudara. Iya kan? Kalau gereja-gereja yang aliran-aliran Protestan kan masih agak lumayan kan? Apa itu namanya? Maju tentara Allah, itu kan semangat kan? Kalau yang zaman-zaman dulu kan gitu, belakang langit biru. Nah, biasanya giginya udah palsu. Makanya Bapa dalam nama Yesus, itu untuk memastikan dia tidak turun, ya kan? Karena orang-orang aliran Protestan kadang-kadang juga suka kebangetan, suka ngeledekin. Ini orang karismatik, orang Pantekosta, doa kok marah-marah sama Tuhan, gak sopan. Ya kan, kita kalau ngomong sama orang, bagaimana sih? Nah, itu kan gak sopan. Nah, tapi kalau ini bukan, karena nunduk, turun dia. Bapa dalam nama Yesus, dia mantap lagi nempel di atas, saudara-saudara ya. Haleluya. Tadi saya mau bicara tentang bagaimana memantapkan gigi. Oh no. Saya mau bicara perbedaan konsep pria dan wanita dalam memasuki apa? Pernikahan. Yang belum nikah, dengar. Yang udah nikah, walaupun agak telat dikit, tetap dengar. Yang pengen nikah lagi, bertobat. Ya kan, di depan ada laut, besok pagi yang mau nikah lagi, baptis ulang. Tapi agak dalam sedikit. Nanti kita jemput di New York, saudara-saudara. Di laut depan itu siapa tahu nyampe, saudara-saudara, ya kan. Habis saya kan cukup sering mimpin rombongan ke Israel. Suka ditanya sama orang, pendeta, dosa saya banyak. Masihkah saya layak untuk dibaptis di Sungai Yordan? Saya bilang yang dosanya sedikit, saya baptis di Sungai Yordan. Yang dosanya banyak, saya baptis di Laut Mati, saudara-saudara. Ya, Laut Mati. Ngapung terus, ya kan. Dan waktu saya baptis, saya tinggalkan dia di situ. Saya ke Yordan, saya tunggu dia di Yordan, saudara. Ya, Matius 19 ayat yang keempat. Jawab Yesus, apa? Tidakkah kamu? Ini kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus sudah mulai gregetan ini. Betul nggak? Kalau orang sampai udah ngomong nada begini, tidakkah kamu baca? Itu udah apa? Belum marah, gregetan. Ya kan? Do you know what is the meaning of gregetan? Hah? Gregetan itu apa? Lemes.
Hah? Gemes. Jadi kalau lihat bayi, gregetan. Jengkel. Jengkel itu yang bisa dimakan bau itu kan? Jengkel. Norak banget ya ada pendeta yang masih main begituan ya. Ya kan? Lemes. Gemes. Gregetan. Gregetan sama gemes sama ya? Ya pokoknya saudara ngerti deh. Ketika Yesus bilang, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka nggak ada separuh laki separuh perempuan. Jadi Alkitab tegas laki dan perempuan. Siapa yang laki di sini? Siapa yang perempuan di sini? Make sure you know the gender. Itu hal yang very basic in life. Supaya sudah masuk WC tahu laki atau perempuan. Jangan di tengah. Saya laki, tapi perempuan. Pusing kan? Tuhan tuh ciptain simple-simple, laki dan perempuan. Coba kalau, apa ini namanya nih? Gay, lesbian, mulai diterima sebagai gender. Oke, sekarang diterima sebagai pernikahan. Coba kalau diterima secara gender. Berapa WC yang harus dibangun? Ada satu perempuan, tetapi she, ada perempuan yang he. Ya kan? Ada lagi laki yang he, tapi goyang. Ada lagi laki yang he, tapi she. Ya kan? Ada yang he yang gak goyang. Ada he yang goyang. Ya kan? Ada lagi yang mixed gender. Laki, tapi casingnya perempuan. Berapa jajar tuh WC itu? Sebelum masuk WC, basbis, bus, pisang, rebus, duit 100 gunung, meletus, poina pakai baju rombeng-beng di mana? Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan kasih simpel-simpel. My God is not a ribet God. Amin. Dosa bikin hidup tuh ribet, saudara. Ya kan? Orang kawin mau cerai. Orang cerai mau kawin lagi. Ribet. Padahal Tuhan kasih sederhana aja. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Itu dia. Nah, dari satu ayat sederhana ini saya tulis gini. Pada dasarnya Tuhan menciptakan pria dan wanita berbeda. Kalau sudah tanya sama saya bedanya di mana? Satu. Beda dari tujuan diciptakannya. Pria diciptakan untuk menjadi apa? Kepala. Wanita diciptakan untuk menjadi penolong. Amin. Siapa yang lebih hebat? Nggak ada. Nggak ada. Tuh anak kecil lari ya? Gimana kalau gue yang lari? Oke. Setir sama ban, ya kan? Mana yang lebih penting? Bisa nggak saudara setir tanpa ban? Bisa nggak saudara punya ban tapi nggak pakai setir? Oke. Bisa nggak saudara change position? Setirnya ditaruh di ban, bannya ditaruh di setir. Bisa nggak? Bisa. But crazy. Saudara mau belok aja. Ini mau belok apa mau jadi tim dancer? Ya. Sementara di ban jalannya. Karena setir ada di bawah. Ya kan? Saya suka dengar ibu-ibu bilang ini. Ternyata suami saya kepala batu. Memang suami diciptakan Tuhan harus ada kepala batu sedikit. Cuma perlu digosok sedikit, Bu, supaya jadi batu akik, Bu. Pendeta pikir Sungai Dare ke apa? Gini ya, Bu ya. Suami saya itu suka egois gitu benar. Oke, ibu maunya apa? Mau suami yang kalau setiap kali ibu ngomong, kamu gini dong, iya mami. Begini dong, iya ma. Lama-lama saya sebel sendiri. Gue tuh punya laki ya, papa, iya. Buat apa gue punya laki kalau begini?
salah lagi, betul nggak? Karena God design dari awal diciptakan Tuhan, suami harus menjadi apa? Kepala. Tapi bukan kepala kebo yang ada tanduknya, Pak. Kepala itu artinya ngatur segala sesuatunya. Jelas nggak? Tetapi istri itu apa? Penolong. Jadi kalau suami kepala, istri itu leher. Bukan jempol kaki. Semua ibu-ibu bilang saya leher. Ya kan? Wanita-wanita yang belum menikah bilang saya mau jadi leher. Ya kan? Pak, seorang kena penyakit yang paling sederhana tapi paling nyebelin. Namanya apa? Salah bantal. Betul. Kalau sakit asam urat masih bisa disuntik. Salah bantal sudah pergi ke dokter. Coba, saya pergi ke dokter di Amerika. What is your problem? Wrong pillow. Orang Indonesia kan punya istilah-istilah yang dokter nggak bakal ngerti kan? What is your problem? Wrong pillow. Coba, ini saya rasa ketindihan. Coba, apa terangin ke dokternya? I feel something big hit me. Coba, masuk angin, apalagi tuh istilahnya? Coming air. Atau coming wind. Orang Indonesia itu aneh-aneh aja. Ya kan? Aduh, gue lagi gak bisa ke gereja nih, kenapa? Salah bantal. Lu ke dokter dong, ya gue ngomongnya apa? Ya bilang wrong pillow. Ya. Sir, what is your problem? I think I have this kind of wrong pillow. Dokter cuma bilang, change to your wives. Aduh Tuhan. Jadi, penyakit yang paling sederhana tapi nyebelin. Tidak menular juga. Repot juga sih kalau salah bantal menular. Bantal semua salah, ya kan? Nah, kalau salah bantal, persoalannya bukan di kepala, persoalan di leher. Betul nggak? Ini kalau udah salah bantal nih, ada yang panggil, Gilbert! Kayak truk belok. You know what I mean, right? Iya kan? Makanya ada banyak suami-suami tengleng gitu tuh. Karena bininya salah bantal, saudara-saudara. Iya kan? Leher yang rusak akan membuat kepala nggak bisa berguna. Kalau saya jadi ibu-ibu sih saya bilang amin. Cuma kan lucu kalau saya bilang amin. Leher yang rusak membuat kepala tidak berguna. Lumayan ada 2 ibu yang masih mau bilang amin. Leher yang rusak membuat kepala tidak berguna. Jadi Bu, kalau suami ibu buat apa-apa saja gagal Bu, ibu harus dibaptis ulang Bu. Tapi bukan baptis biasa, siram pakai air panas Bu. Supaya bertobat sungguh-sungguh. Karena ini pendetanya suka nyalain ibu-ibu. Bukan Bu. Ibu itu sangat berguna Bu. Suamimu gak akan berfungsi luar biasa. Makanya dalam Amsal 31 dikatakan apa? Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Wah, puji Tuhan pendeta, suami saya satpam di pintu. Ya. Lu kadang-kadang kalau gua ajak serius suka nggak mau serius ya. Masa suami jadi satpam dijaga pintu-pintu langsung sudah pikir ini penggenapan Amsal 31. Jadi Bu, dari diciptakannya saja tujuannya sudah beda. Wanita tidak diciptakan untuk menjadi kepala. Ini bukan soal siapa yang lebih penting. Coba kalau nggak ada leher, kepala bisa buat apa? Jadi stingray. Tetapi kalau leher ada di atas kepala, itu lebih nakutin daripada ngeliat genderuwo. Lu gua kenalin ya sama cewek cantiknya minta ampun, gila, cuma satu kelemahannya, leher di atas kepala. Ngeri kan ya? Lu jangan tahu-tahu lu ntar malam mimpi lu. Ini gimana? Takutin gue.
design by God untuk menjadi kepala. Amin. Makanya kadang-kadang ada banyak ibu-ibu kepahitan sama anaknya. Saya bingung pendeta. Anak saya udah saya teriakin, aduh. Ini kan Amerika, kalau kita terlalu kasar sama dia telepon 911 kita juga bingung. Ya. Saya udah teriakin anak saya. Woi, mandi. Gua udah bilangin tidur, lu tidur. Memang anak-anak gitu, di bawah umur 12 tahun susah tidur, sulit tidur susah. Pas udah 20 tahun ke atas disuruh bangun susah. Tapi pas bapaknya yang manggil, John, iya pak, mandi. Iya pak, nih mau mandi. Mama ngadu. Bapaknya ngomong satu kali selesai. Saya ngomong pendeta sampai urat leher saya ada di depan hidung pendeta. Bu, you are not designed to be the head. Dan hidup ini bukan soal siapa yang lebih penting. Hidup ini soal siapa yang lebih melakukan tepat yang Tuhan kehendaki. Jelas nggak? Oke. Yang kedua, apa beda pria dan wanita? Berbeda dalam caranya memandang segalanya. Wanita tuh kalau memandang sesuatu lebih tajam. Ya kan? Mau saya pria memandang sesuatu lebih tajam. Wanita memandang segala sesuatu lebih luas. Wanita tuh lebih global gitu. Pria lebih spesifik. Kerja juga gitu. Pria cuma bisa mengerjakan satu pekerjaan pada satu saat. Wanita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan pada saat yang bersamaan. Makanya laki-laki suka nyebelin perempuan. Laki-laki lagi main catur saja dipanggil nggak dengar. Betul nggak bu? Laki-laki kadang-kadang lagi main game atau apa-apa, itu dipanggil sama bininya. Pak. Dia selalu gitu pendeta, nggak pernah memberi perhatian. Bukan bu. Dia didesain untuk jadi orang yang spesifik gitu. Tapi kalau ibu-ibu seperti kayak Wonder Woman. Ibu lagi masak, ya kan? Tiba-tiba anak nangis. Itu bisa langsung gendong anak, ya kan? Sambil masak. Dan belum pernah ada kejadian anaknya masuk di kuali, nggak pernah. Iya, saya kadang-kadang bingung ibu-ibu. Itu sambil masak, sambil gendong anak. Sayang manis. Nggak lama kemudian telepon rumahnya bunyi. Masih sempat diangkat. Laki-laki udah nggak bakal angkat telepon kalau begitu. Itu hebatnya wanita itu. Terus dia angkat telepon, di sini handphone, di sini anak, ini masak. Temennya nanya lagi, Ci, lu lagi sibuk? Dah. As a man, I really don't know how you can do it. Gini. Kalau ini otak perempuan, dia seperti ada ruang-ruangnya gitu. Dan gak pernah mix up. Ini ruang untuk nelpon, ini ruang untuk gendong anak, ini ruang untuk kerja, ya kan? Pas ada yang jatuh, masih sempat dia bisa lapai kaki. Nah kalau ini otak laki-laki, ya udah nggak ada ruangnya. Makanya kalau perempuan berantem sama lakinya, ini lagi bermasalah. Pas temennya telepon dia enak aja, apa kabar? Laki udah nggak mau angkat telepon, saudara. Laki bermasalah di kantor, pulang bisa marah-marah. Perempuan enggak, santai aja gitu. Itu saya bilang. Nah, persoalan laki sama perempuan cuma satu. Di dalam otak pria, itu ada rongga, namanya nothing. Laki-laki duduk di depan rumah, minum kopi, apa yang dia pikirkan? Nothing.
Jadi karena tanggung jawab pria. Ini setelah baca di apa tuh buku psikologi maupun psikiater mana, saya akan dijelasin. Laki-laki itu memang karena tanggung jawab Tuhan itu besar pada seorang laki-laki, proses untuk apa tuh namanya refilterisasi supaya dia akhirnya nggak stres. Tuhan kasih ruang dalam otaknya yang bernama ruang apa? Nothing. Jadi jangan pikir kalau suami lagi duduk sendiri mikirin perempuan lain. Oh udah siap-siap ya kalau gue mati lu mau kawin lagi. Enggak gitu. Perempuan gak ada rongga nothing. Makanya perempuan bisa duduk begini, tiba-tiba nangis sendiri. Kok kamu nangis? Papa dulu selalu perhatian sama aku. Semenjak papa pergi, ada lagi yang peduli sama aku. Karena perempuan gak punya ruangan nothing. Jadi perempuan kalau duduk diem, pasti mikirin sesuatu. Makanya Pak jangan kaget loh Pak. Lagi duduk berdua diam-diam nih Pak, gak ada angin, gak ada hujan loh Pak. Ya ada sih angin tapi dikit. Orang Indonesia kan suka ngomong gitu kan, no wind no rain. Ya kan, gak ada angin gak ada hujan gitu. Padahal orang Amerika juga bingung. You know, out of blue, no wind no rain. Ya kan. Tapi emang orang Amerika juga kadang-kadang suka ngomong yang sia-sia juga sih. Out of blue, ya kan? Nah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga aneh juga. Dari biru, ya kan? Bluetooth, apa coba? Lu kirim dong pakai gigi biru, ya kan? Bluetooth, gigi biru. Pak, Bapak mau ngomong apapun, Bu, Ibu mau ngomong apapun, Bu. Ini fakta yang Tuhan ciptakan dalam hidup manusia. Wanita itu memang punya banyak kamar di otaknya. Pria nggak punya kamar, cuma punya rongga. Namanya ingat. Jadi kadang-kadang suami itu kalau nonton TV, itu yang di otaknya apa? Nothing. Jadi makanya dia bisa ikuti film itu sampai selesai. Nah ibu-ibu tuh ada rongga. Ya kan? Makanya lagi nonton tiba-tiba bisa nelpon anak. Dia lagi telepon nih, lagi nonton nih tiba-tiba, sini lagi ngapain ya? Dan karena film itu 2 jam, dia nggak bisa taruh semua di sini. Jadi dia cuma taruh di salah satu rongganya. Makanya dia nggak bisa apa itu namanya capture semua. Dia mau sempitin aja. Makanya sebenarnya, Pak ini yang jahat ya Pak ya. Dan nanti dia mau kemana nih? Oh dia dari mana nih? Nah suami sedang ada dalam rongga apa? Nothing. Itu yang bikin berkelahi, tau nggak? Lagi bawa mobil, suami otaknya lagi di rongga apa? Nothing. Dia cuma ikutin aja jalanan. Nah istri nggak bisa di rongga nothing. Pak ini kesini dong Pak, ini kesini dong Pak, ini kesini dong Pak. Berkelahi itu bakalan. Siapa istri di sini yang pernah diturunin lakinya di tengah jalan? Minimal 5 sih ada lah, ya kan? Mah lu aja yang drive kalau gitu deh, gua nggak tahan dah katanya. Papa, dulu waktu kita masih sama-sama naik subway nggak pernah berkelahi. Sekarang udah punya bangun berkelahi terus. Karena lu nggak punya rongga nothing, Bu. Nah, lagi duduk berdua nih. No wind no rain nih. Dada angin, dada hujan. Suami kalau duduk berdua itu yang ada dalam pikirannya apa? Dia masuk ke aplikasi nothing. Nah ibu-ibu tuh nggak bisa punya aplikasi nothing. Jadi sementara duduk berdua nih otak jalan terus nih. Bisa-bisanya nggak no wind no rain itu. Tiba-tiba istri nanya gini sama suaminya. Kalau aku mati kamu kawin lagi nggak? Ini memecah kesunyian dan memecah kebahagiaan, Bu. Sorry ya Bu ya. Ini kan kita udah seperti saudara ini kan.
Dari tahun lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi udah 3 hari. Ya kan, sebetulnya saya juga udah bosan lihat saudara sih. Cuman ya mau melarikan diri ya gimana ya kan. Di depan saya laut. Ya. Ini kan kita udah kayak saudara nih kan Bu. Sekarang saya mau tanya, siapa istri yang pernah nanya begitu sama lakinya? Gak usah angkat tangan. Dari tarikan muka saudara saya udah tahu lah. Gitu. Siapa di sini wanita yang pernah nanya begitu sama suaminya? Terus dijawab apa sama suami saudara? Kalau suami saudara otaknya lagi normal, nothingnya lagi menuju ke arah positif, maka apa jawab dia? Tidak ada yang bisa mengerti saya lebih dari kamu. You are my everything in life. Everything I do it for you. Yeah. My head is underwater, but my head is underwater. Ya kan? Kepala saya tenggelam. Ngapain lu tenggelam di situ? Tapi kalau suami lagi nothing menuju ke arah negatif, ya iyalah. Dan bukan hanya menikah lagi, cari yang muda. Nah itu yang saya bilang. Bedanya pria sama wanita karena apa? Caranya melihat apa? Masalah. Wanita punya apa tadi saya bilang? Rongga-rongga dalam otak, sementara pria bukan nothing dong. Satu hanya ada rongga nothing Lu jangan bikin ajaran baru. Gilbert bilang laki-laki otaknya nothing. Wah, orang bilang gua sesat dong. Masa laki-laki otaknya nothing? Lu yang ngaco, gue yang kebawa-bawa nanti. Wanita itu otaknya ada kamar-kamarnya. Ngerti gak? Dia habis berantem sama anaknya, dia keluar bisa bercanda sama teman sampai rumah, kesel lagi sama anaknya. Ya kan? Kadang kala nih istri sama suami bisa normal segala-galanya, ya kan? Tetapi ada sebuah persoalan yang masih ngendap di sini nih sama bininya nih. Karena dia punya kamar-kamar di otaknya tuh. Dia bisa taruh di sini, bisa taruh di sini, bisa taruh di sini. Laki-laki enggak. Sekali jengkel dia marah-marah aja sendiri gitu. Kenapa? Karena cuman satu nih. Hanya ada rongga yang bernama ini banyak orang nggak ngerti nih. Makanya saudara bingung dan saudara sedang curiga. Laki-laki saudara kalau suami saudara kalau diem, kenapa lu mikirin apa sih? Emang mikir apa? Kamu tuh selalu begitu. Berkelahi. Karena wanita itu lebih luas, pria lebih tajam. Kenapa? Karena satu otak ini, ketika satu masalah datang, semuanya mikirin gitu. Kalau wanita ada, makanya coba lihat. Kalau perempuan mau pergi, tasnya, Doraemon kalah. Tasnya perempuan bayangin. Mulai bedak, gunting kuku, obat mah, obat mentret, segala macam ada di tasnya. Karena dia ada rongga-rongganya tuh. Nah kalau laki-laki enggak. Asal ada surat, asal ada duit, berangkat dia. Dalam hatinya kalau ada perlu apa-apa ya gue bayar aja, susah banget gitu. Tapi kalau ibu-ibu, aduh, iseng-iseng deh coba buka tas wanita. Kita bisa tersesat. Jangan coba-coba aja buka tas wanita. Ada cermin, gunting kuku, tensoplas. Aduh, ini sebetulnya tas wanita atau tas pemain UFC sih? Itu ada gua. Udah kayak Ronda Rousey aja, ya kan? Bayangin. Ada tensoplas. Mau berkelahi di mana, Bu? Ada obat mentret segala. La ilaha illallah, Bu. Mau kemana sih, Bu? Tapi ya wanita begitu. Pas
pas betul-betul dibutuhkan, baru dia ngomel sama lakinya. Tuh kan gue juga udah bilang apa. Perlu kan, akhirnya perlu kan. Ya kan? Pas dilihat expired date-nya udah lewat. Karena bayangin, dari Presiden Amerika belum Obama, itu udah dari tasnya. Sekarang Obama udah yang kedua nih, udah 5 tahun lebih kan. Masih juga ada di situ, ya udah expired. Yang ketawa Bu sadar. Nah, dalam keseharian juga sama. Misalnya kita datang ke sebuah acara gitu. Wanita itu bisa lihatnya begini. Tuh yang di sebelah kanan, yang di tembok, itu kan si ini. Tapi lu jangan nengok. Laki-laki nggak bisa, laki-laki harus gini. Kita laki-laki bingung gimana dia bisa lihat tanpa nengok gitu. Betul nggak Bu? Makanya lihat ya, ibu-ibu kalau jalan nggak pernah celingak-celinguk kayak bapak-bapak. Bapak-bapak kan kalau jalan celingak-celinguk. Tetapi ibu-ibu nih jalan di mall nih, set lurus nih matanya nih. Tapi tas ini harganya berapa, diskonnya berapa, dia bisa lihat. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, wah laki-laki itu genit suka lihat kiri kanan. Sebetulnya wanita juga lihat kok mana yang ganteng gitu, lihat dia. Kelihatan, oh bukannya nggak lihat, udahlah Bu, gua kan pendeta udah selidiki semuanya, tahulah gitu ya kan. Cuman bedanya, matanya lurus, tapi ini bisa lihat ke sini nih. But that is design from God. Saudara kadang-kadang jengkel sama suami saudara karena saudara bilang, kamu gak usah lihat kiri kanan ya, itu yang sebelah kanan kan ini. Terus suami saudara langsung gini, lu jangan malu-maluin gua kayak gitu dong gitu. Nah tetapi pria tuh bisa memandang jauh ke depan dan tajam. Makanya ketika pria bilang gini, lu lihat gak tuh, di pohon ke-8 itu kan anaknya si ini. Saudara langsung gini, yang mana sih? Karena memang dari desain matanya, itu pria tuh bisa lebih jauh ngelihat tajam, dan wanita bisa ngelihat jauh lebih luas. Ngerti gak sampai di sini? And that's God. Jadi jangan sampai pikir, oh itu kebetulan, oh itu Gilbert bikin cerita-cerita. Nah, lu coba aja dalam keseharian. Saya emang kalau khotbah gak suka yang di langit-langit. Mendingan injek tanah, langit-langit terbang jatuh kepleset, repot saudara. Ya, yang sehari-hari aja. Nah, kita kadang-kala ribut untuk hal-hal yang bodoh-bodoh kayak begini. Hanya karena kita gak ngerti pria dan wanita berbeda. Laki-laki sebelum berangkat 15 menit jalan selesai. Perempuan, ilaha illallah. Waktu masih pacaran, sorry ya terlambat, gak apa-apa. Gak apa-apa. Pas udah kan buruan apa? Pak, istri bapak jangan disuruh buru-buru. Kadang kalau enggak Pak, separuh udah dia dandanin, separuh belum Pak. Ya, jadi sudah udah ngerti gitu. Kalau mau suruh cepat mulai. Jangan udah sementara lagi kerja disuruh cepat, malah berantakan. Nanti mau masang alis nih Pak, ya kan? Salah pasang, dia taruh di sini Pak. Najis kelihatannya jadinya. Ya kan? Jadi kalau mau suruh cepat istri saudara, jangan sementara dia udah mulai kerja. Mau berangkat jam 5, setengah 3 bilang sayang, kamu mungkin bisa siap-siap sekarang. Karena memang siap-siap dia lebih lama. Ngerti sampai di sini? Selanjutnya, saya ngomong hal praktis saja nih. Beda dalam caranya menghadapi apa? Masalah. Pria itu saya bilang seperti besi. Kuat. Tapi kalau menghadapi yang keras, patahnya lebih cepat. Wanita itu seperti karet. Makanya coba saudara perhatiin. Kenapa lebih banyak janda daripada duda? Saya pendeta. Pendeta itu paling sering ngadapinnya apa? Orang mati. Karena kalau orang mati pasti nyari pendeta. Minta dikuburin. Waduh, itu kalau yang meninggal suaminya. Waduh. Hati saya hancur, saudara. Apalagi kalau masih muda. Peti sampai dipegangin. Pak, aku ikut. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Pak, aku ikut. Wih.
Pendeta mana yang hatinya gak hancur? Cuman kan saya mau nangis kan gengsi. Masa pendeta bilang, ibu jaga gitu. Ibu. Malu kan, jadi air mata mau turun, saya bilang naik, cepat jangan bikin malu. Pendeta juga kan manusia biasa tuh, perasaannya halus. Cuma mukanya aja kadang-kadang tebel. Jadi saya juga sedih. Tapi kan peti harus ditutup kan. Jadi saya bilang baik, peti akan ditutup. Ibu kalau mau masuk, masuk. Kalau mau keluar, keluar. Berapa kali saya ngadepin. Ibu-ibu pingsan-pingsan. Aku gak bisa, Pak. Kenapa Bapak pergi, Pak? Coba kalau suaminya jawab, ya udahlah, Ma. Lebih berat lagi, ya kan. Tetapi, walaupun waktu meninggal itu kayak sedih banget itu ibu. Hancur banget. Tapi 20 tahun kemudian masih hidup. Dan belum nikah lagi juga. Tetap bertahan. Karena dia seperti karet gitu. Kalau bapak-bapak enggak. Bapak-bapak, istrinya meninggal, pakai kacamata hitam. Kenapa dia pakai kacamata hitam, saya juga nggak tahu. Saya jarang ketemu yang lakinya mati, bininya pakai kacamata hitam. Gaya banget gitu ya kan. Tapi kalau bapak-bapak semua istrinya mati pasti pakai kacamata hitam. Mungkin nyari-nyari yang teman-teman bininya nggak tahu saya tuh. Makanya ibu-ibu yang ada di sini, daripada kalau saya mati nanti kamu kawin lagi enggak, mendingan gitu bilang sama suami, Pak, kalau sampai aku mati duluan, Papa jangan pakai kacamata hitam ya, Pak. Laki-laki gitu kan pakai kacamata hitam, kelihatannya lebih kuat menghadapinya. Tapi 2 tahun kemudian, kadang-kadang belum 2 tahun, setahun, cuma ada 2 pilihan, kawin lagi atau mati. Bener, saudara. Bener. Saya ketemu banyak banget. Ini baru berapa bulan yang lalu tuh. Istrinya meninggal, 3 bulan kemudian lakinya berangkat. Tapi waktu istrinya mati, tenang dia pakai kacamata hitam. Cuma mungkin makan di dalam kali. Karena ada suami yang begitu sayang sama istri. Jangan selalu pikir semua suami gak bener. Banyak juga yang sayang sama istrinya. Cuman suami itu gengsi. Jadi dia istrinya meninggal. Masa saya, mana gak bisa hidup tanpa kamu, Pak? Ya malu juga kali itu laki begitu kan. Mati sudah 3 bulan kemudian. Ya kan? Jadi yang saya mau tegaskan buat saudara, karena laki itu seperti besi. Keras, memang hebat. Tapi pas patah jeder, patah selesai. Wanita itu kayak karet, nyeng gitu. Aku udah gak tahan, balik lagi. Aku udah gak tahan, hidup lagi. Yang keempat, berbeda dalam kebanggaannya. Pria itu selalu bangga akan keberhasilannya. Tapi wanita berbahagia dan puas bangga untuk apa? Kebahagiaannya. Jadi kalau laki-laki itu selalu membanggakan keberhasilannya. Makanya kalau ditanya, who are you? Saya seorang businessman dengan penghasilan sekian. Who are you? Saya seorang atlet basket, atlet hoki. Who are you? Selalu dia ngomong tentang keberhasilannya. Tetapi kalau perempuan beda, who are you? I'm a mother of 2 kids. Betul nggak? Karena buat seorang wanita, kebanggaannya adalah apa? Kebahagiaannya. Saya nggak bicara tentang rumah saya sebesar apa, tapi saya bicara tentang kebahagiaan rumah tangga kita. Tetapi kalau pria enggak, buat dia kebahagiaan itu bonus. Tetapi my destiny is my success. Jelas nggak sampai di sini? Jadi beda. Buat suami adalah saya harus berjuang. Sementara buat istri, apa artinya Mama berjuang terus kalau nggak pernah pulang? Bukan cuma duit yang aku perlukan, walaupun perlu juga. Makanya laki iklannya ku tahu yang ku mau. Perempuan iklannya kau harus tahu apa yang ku mau. Nah, pertanyaannya kenapa harus berbeda? Karena masing-masing berharga dan memiliki tugas khusus. Kenapa God make this so complicated? Karena masing-masing berharga. Iya kan? Kenapa Tuhan kasih pria ada rongga nothing-nya? To refilterisasi. Untuk apa? Untuk apa? Membuat segala sesuatunya kembali calm. Kenapa wanita dibuat begini? Karena dia penolong.
Kalau satu masalah bikin dia stres, repot. Masalah anak, masalah ini, semua bisa diatasi. Ya kan? Karena dia supporter, penolong, pelengkap. Yang kedua, kenapa harus berbeda? Agar saling apa? Melengkapi dan tidak saling berkompetisi. Kalau masing-masing bangganya buat keberhasilannya, ribet loh saudara. Tetapi masing-masing punya perbedaan. Yang ketiga, agar menyadari bahwa kita saling membutuhkan dan memperlengkapi. Oke? Suami istri tatap-tatapan sebelahnya bilang, saya butuh kamu. Ketika rumah tangga mulai bermasalah dengan I don't need you, ini repot. Saya juga nggak bisa, saya bisa kok hidup tanpa kamu, emang cuma gara-gara kamu saya hidup. Ya, makanya orang kalau pacaran selalu bilang gitu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mantan saudara yang pernah bilang aku gak bisa hidup tanpa kamu, setelah putus sama saudara masih hidup gak? Masih hidup saudara, ya kan? Yang keempat, agar kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan apa? Kapasitas kita masing-masing. Jelas? Oke. Kalau ada pertanyaan jangan tanya sekarang, besok urusan tanya jawab saudara. Nah, salah satu perbedaan serius antara pria dan wanita yaitu pada saat memasuki apa? Pernikahan. Ini khusus buat saudara-saudara yang belum nikah, lu dengerin baik-baik. Buat yang udah nikah, coba pikir bener nggak? Satu, bagi seorang wanita, pernikahan adalah garis finish. Akhirnya aku menikah. Terima kasih Tuhan. Buat seorang pria, pernikahan adalah garis start. Waduh, sekarang gue mesti begini, gue mesti begini, gue mesti begini, gue mesti begini. Nah, itu sebabnya. Ada banyak orang yang pas mau menikah. Pendeta heran lu, pendeta kita dulu bye-bye lu. 2 bulan terakhir nih mau nikah, kita ribut terus. Kenapa? Karena buat wanita, ini garis finish. Saya harus rayakan ini besar-besaran. Kalau bisa sih, acaranya bagus. Cincinnya yang bagus. Kalau bisa, baju yang saya pakai bagus. Sementara yang pria mulai pikir, di mana yang murah nih? Karena setelah ini gue mesti nyicil ini, gue mesti nyicil ini. Saudara bisa lihat nggak dua perbedaannya? Iya kan? Ini kalau nggak sama-sama ngerti nih, pasti geger saudara. Banyak rumah tangga layu sebelum berkembang. Dan akhirnya, kalau saudara tanya sama saya, pendeta, kenapa banyak rumah tangga baru setahun menikah lalu cerai? Karena udah bermasalah beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum pernikahan. Waktu masih pacaran kan belum ada garis finish dan garis start, jelas nggak? Masing-masing masih saling tatap-tatapan. Papa kamu tukang pipa ya. Kok setiap kali aku memandang kamu seperti ada pancaran air segar. Papa kamu tukang bengkel ya. Hidupku yang tadinya sudah seperti mogok, jalan lagi. Yeah. Najis. Ya. Nah, luka yang gak bisa diselesaikan. Makanya saya bilang tadi adik-adik muda yang belum menikah nih dengar baik nih. Luka yang terjadi 1-2 bulan sebelum pernikahan. Kalau kita mau jujur lihat pernikahan di bawah 3 tahun yang bercerai selalu dimulai dari beberapa minggu, beberapa bulan sebelum pernikahan. Tetapi ketika kita ngerti gitu, oh iya ya, istri saya kenapa mau siapkan segala sesuatunya bagus bukan karena dia glamour. Tetapi karena this is the finish lane. Ini garis finish buat dia. This is all of my dream come true. Segala sesuatu mimpi-mimpi saya sekarang tergenapi. Saya mau menikah. Nyanyinya, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ya ilah, jauh banget. Daftar aja di NASA kalau begitu. Ya kan? Sementara pria sebelum menikah tertindih dengan beban berat. Tagihan datang terus. Lalu ku datang pada Yesus. Beda kan, satu I believe I can fly. Satu tertindih dengan beban berat, saudara. Yang kedua, bagi seorang wanita, pernikahan berarti mendapatkan penolong.
ada yang bayarin. Bagi seorang pria berarti mendapatkan tanggung jawab. Ada beban. Dulu kalau cewek saudara mau sewa apartemen, sewa sendiri. Sekarang lu yang bayarin. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, kenapa banyak persoalan dalam rumah tangga? Karena semua istri yang menikah dengan suaminya, siapa di sini yang udah nikah 20 tahun ke atas? Oke, siapa yang menikah 10 sampai 20 tahun? 5 sampai 10? Di bawah 5 tahun? Good. Baik yang di bawah 5 tahun sampai di atas 20 tahun, setiap istri yang menikah selalu merindukan suaminya supaya berubah. Betul nggak, Bu? Saya sih ingin suami saya berubah, pendeta. Supaya dia perhatian gitu, supaya dia sayang, supaya dia nggak kasar. Makanya banyak ibu-ibu doa, Tuhan robah suami saya. Mau dirubah jadi apa? Jadi kangkung apa-apa? No, it's okay. Kalau ada ibu-ibu yang berdoa, Tuhan robah suami saya, hari ini di retreat ini saya kasih tahu, bertobat. Tuhan, pakai saya supaya terus dapat membahagiakan suami saya. Itu aja doa saudara. Tuhan, ajar saya bisa memahami suami saya lebih lagi, sehingga lewat saya, suami saya merasa damai sejahtera. Jangan Tuhan robah suami, robah suami, robah suami. Kalau suami sudah jadi sempurna, wah dia sadar, musibah apa sampai gue dapat bini kayak gini? Ya, jadi it's okay, dia punya kekurangan. Betul nggak, Bu? Nah, kenapa bermasalah sama suami? Karena setiap suami ketika menikah doanya berubah. Tuhan tolong istri saya supaya tidak berubah. Iya kan? Iya betul. Karena dulu waktu masih pacaran, pergi ke mall, pergi ke outlet, kamu mau apa? Ah enggak, mahal. Sekarang udah kawin, kamu bahkan nggak pakai ditanya kamu apa, langsung Pak bayarin dong. Nggak usah ketawa, Bu, sadar kembali ke jalan yang lurus. Nah itu yang saya bilang, karena masing-masing berbeda. Satu merasa, sekarang saya nggak sendiri lagi. Ada yang tanggung jawab buat saya. Ya kan? Kalau anak sakit, ya dia sebagai suami dong tanggung jawab. Kalau ini dia dong yang tanggung jawab. Nah sementara sebagai seorang suami, masuk dalam pernikahan, waduh, ini tanggung jawab yang harus saya pikul, ini tanggung jawab yang harus saya pikul. Ketika masing-masing ngerti, berarti tugas istri memberi kekuatan buat suaminya. Amin. Tugas suami memberi kepastian buat istrinya bahwa sama-sama kita menyelesaikan masalah bersama. Amin. Selanjutnya, klik. Bagi seorang wanita, pernikahan berarti bisa berbagi. Bagi seorang pria, pernikahan berarti bisa ketahuan. Iya dong. Buat wanita, dia nonton sekarang, dia bisa berbagi. Pak, ininya kemana, Pak? Ini yang nembak siapa tadi, Pak? Itu kucingnya kenapa loncat di situ? Tetapi pria ketika menikah, seperti saya bilang, karena pria semuanya jadi satu, jadi akhir-akhirnya menikah membuat pria tuh, wah bisa ketahuan. Handphone dilihat istri, dalam nama Yesus. Bisa ketahuan. Makanya buat seorang pria, dalam pernikahan, gak heran. Dulu waktu masih pacaran pendeta, dia ngomong terus. Sekarang setelah menikah jadi wowo. Tahu gak wowo? Wowo itu bahasa Inggrisnya speechless. Bahasa Indonesianya bisu. Maksudnya speechless, sudah gak ada yang bisa diomongin lagi. Makanya istri kalau nanya sesuatu sama suami nih, sampai udah sejam ngomong nih, Pak tadi tahu gak gini. Tanggapan suami sudah apa? Pak itu kan tadi gini. Sampai 3 sudah bilang, gue ngomong sama laki gue kayak ngomong sama kebo. Cuman Itu bukan berarti suami itu tidak perhatian. Tetapi karena terlalu penuh yang dia pikirkan, ya kan? Sehingga kadangkala harus ngerti waktu yang tepat untuk bicara. Jelas nggak sampai di sini? Right. Selanjutnya, bagi seorang wanita pernikahan berarti saya bisa. Bagi seorang pria pernikahan berarti saya harus dan saya tidak boleh lagi. Dalam pernikahan seorang wanita bilang, oh sekarang saya bisa punya anak.
Oh sekarang saya bisa ini. Oh saya bisa buat ini. Saya udah gak terikat lagi sama orang tua saya. Oh saya bisa buat ini. Saya bisa. Sehingga buat seorang wanita ketika dia menikah segala mimpinya dapat terjadi. Tetapi buat seorang pria ketika dia menikah, sekarang yang berarti saya harus kerja, saya harus begini, saya harus begini. Makanya tingkat stres seorang pria ketika menghadapi pernikahan, tingkat stres seorang pria dalam pernikahan akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Saya harus. Dan bukan hanya saya harus, tapi saya tidak bisa lagi. Dulu saya bisa nongkrong sama teman-teman saya, sekarang saya nggak bisa lagi. Dulu saya begini-begini, sekarang saya nggak bisa lagi. Dulu saya bisa ngobrol sama semua orang biasa. Oh sekarang jangan, istri saya nanti tersinggung. Oh istri saya marah. Oh nanti anak-anak saya gimana. Oh ya nanti ini tanggung jawabnya bagaimana. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita pahami perbedaan ini, apa yang terjadi? Kita bisa saling nguatin. La ilaha illallah. Gua pikir ada yang bilang kayak apa kayak ya kan. Nah selanjutnya, biarinlah lu ngerti nggak ngerti, yang penting gua selesai ini nih, ya kan. Habis udah gregetan juga, gua udah malam, bukannya kayak apa kayak malah ya Allah ya Robi. Yang terakhir, udahlah gua terakhir belum kayak apa kayak pokoknya terakhir dulu lah. Yang terakhir, ada 17 langkah yang harus kita ambil. Gilbert kreatif juga ya. Udah malam gini yang terakhir aja masih 17 ya. Lo pikir hari kemerdekaan 17 Agustus. Orang Papua menyanyi kan 16 Agustus tahun 45. Salah itu. Besoknya hari kemerdekaan kita katanya. Ya kan? Nah, kesadaran tentang perbedaan. Satu, perbedaan tidak harus menciptakan ketidaknyamanan. Pak, mengertilah. Bukan cuma engkau yang dalam stres tinggi, wanita juga ada dalam stres tinggi. Bu, mengertilah bahwa engkau bukan hanya perlu dimengerti, tapi engkau perlu jadi berkat buat suamimu. Adik-adik muda, rekan-rekan pelayanan, selalu ada perbedaan. Tetapi perbedaan tidak boleh menciptakan ketidaknyamanan. Makanya selalu saya bilang, bedanya orang berhikmat selalu mengedepankan kasih. Orang bodoh yang bersifat kekanak-kanakan selalu mengedepankan ego. Sehingga ketika orang berhikmat menghadapi perbedaan, bagi dia adalah sebuah kekayaan. Tetapi ketika orang bodoh bersifat kekanak-kanakan melihat perbedaan, buat dia sebuah ancaman. Kalau engkau melihat ada perbedaan antara suamimu, belajarlah ngerti. Apa yang harus saya buat supaya tercipta jembatan-jembatan keindahan untuk perbedaan. Amin. Jangan justru lihat perbedaan, wah berarti kita gak cocok. Suami saya gak seperti mantan saya waktu kuliah dulu, pendeta. Dia lembut, pendeta. Pakein kuteks buat saya. Kerja di salon kali. Kedua, perbedaan tidak perlu diselesaikan dengan pemaksaan keseragaman. Pokoknya suami saya harus begini, pokoknya istri saya harus begini. Itu hanya menciptakan tuntutan yang mengakibatkan luka. Yang ketiga, perbedaan tidak perlu diselesaikan dengan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau bahasa saya selalu bilang, jangan jadikan rumah tangga kita ruang pengadilan. Biarkan berbeda. Oh suami saya modelnya begini. Saya sebagai istri support. Oh istri saya modelnya begini. Makanya selalu saya bilang, apa sih yang membuat rumah tangga bisa bahagia? Bukan ketika kita semua sempurna. Tapi ketika kita semua bertekad, apa yang saya bisa buat untuk membuat suami saya bahagia. Amin. Bu, bangun pagi mikir, apa yang saya bisa buat untuk membuat suami saya bahagia. Bapak-bapak juga sama. Istri gua kayaknya seharian ini lagi bete. Apa yang saya bisa buat untuk membuat dia bahagia? Selalu saya bilang, Pak, setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum, engkau menyenangkan hati Tuhan. Ini kalau bapak-bapak bisa bilang amin sih bagus juga kedengarannya. Pak, lu udah amin aja, gue belum selesai ngomong. Pak, setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum, engkau menyenangkan hati Tuhan. Ini yang tepuk tangan pasti ibu-ibu tuh saya lihat. Ulang Pak. Pak, setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum, engkau menyenangkan hati Tuhan. Udah ibu-ibu gak usah amin. Lu terima nasib aja, kan gue lagi ngomong sama bapak-bapak. Pak, setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum, engkau nyenangin hati Tuhan. Bu, setiap kali engkau membuat suamimu menangis, engkau menyakiti hati Tuhan.
Saya terharu Pak. Dengar Bapak bilang amin gitu Pak. Jeritan hati. Bu! Bu! Jawab kenapa dipanggil Bu? Bu! Setiap kali engkau membuat suamimu tersenyum, kau menyenangkan hati Tuhan. As simple as that. Engkau membuat suamimu tersenyum bukan karena suamimu, tapi karena engkau mencintai Tuhan. Amin. Dan bapak-bapak juga sama, karena itu perjanjianmu dengan Tuhan kok. Berusahalah bangun pagi atau lihat istrimu gak ada angin, gak ada hujan, marah-marah. Apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan dia? Jangan lo ampun bini gue marah-marah, gue tukar tambah sama speaker gereja juga nih. Makanya adik-adik muda, ngerti gitu. Menikah bukan hanya, oh ya pokoknya saya pacaran cocok jadi nikah. Sebuah perjanjian kekal. Amin. 1, perbedaan tidak harus menciptakan ketidaknyamanan. 2, perbedaan tidak perlu diselesaikan dengan pemaksaan keseragaman. 3, perbedaan tidak perlu diselesaikan dengan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang keempat, perbedaan harus menciptakan kesadaran untuk saling mengisi dan melengkapi. Suami istri lihat-lihatan sekarang, suami bilang sama istrinya, tanpa kamu hidup saya belum sempurna. Amin. Istri bilang sama suami, tanpa papa juga hidupku tidak sempurna. Amin. Amin. Orang tua lihat anak-anakmu dan bilang, tanpa kamu hidup kami belum sempurna. Dan anak-anak juga ngerti, saya menyempurnakan kebahagiaan keluarga. Waktu perbedaan kita isi dengan saling menghargai, saling melengkapi, maka saya percaya rumah tangga makin kuat. Kekuatan bukan datang dari kesamaan, tetapi kekuatan datang dari perbedaan yang disatukan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan.